bersyukur bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kita, menuntun langkah-langkah kita. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang menurut saya ini firman akan sangat meneguhkan kehidupan kita, saudara-saudara, bahwa sebenarnya kekristenan itu dibangun sudah di atas dasar teologia yang disebut dengan the theology of persecution. Artinya adalah teologi penderitaan. Nah, apa yang dimaksudkan? Ini bukan bicara tentang mentalitas yang susah, mentalitas yang miskin, mentalitas yang di bawah, tetapi ini bicara bagaimana kita memperlengkapi pikiran kita seperti yang Tuhan Yesus katakan, saudara-saudara. Jadi memperlengkapi diri seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kalau saudara-saudara hari ini menyetujui pernyataan awal saya ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Anda tidak akan tinggalkan Tuhan, Anda akan tetap percaya kepada Tuhan, Anda akan tetap setia kepada Tuhan. Saudara boleh ketik, kalau bisa mengetik di chat, saudara boleh katakan amin. Kalau tidak, saudara boleh kasih emoji jempol. Kalau tidak, saudara boleh kasih emoji jempolnya seperti ini, saudara-saudara. Nah, kasih Tuhan, saya percaya bahwa jemaat-jemaat City Blessing adalah jemaat-jemaat yang sudah terdidik dengan firman Tuhan sedemikian rupa. Apa yang Tuhan katakan, saya bacakan buat saudara dalam kitab Matius pasal 8 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus sendiri berkata, serigala punya liang, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan ini yang saya sebut sebagai teologi penderitaan. Bukan berarti kita harus menderita, tetapi kita memperlengkapi kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita siap mengikut Tuhan dengan segala risiko. Artinya seperti itu. Nah, bukan saja Tuhan Yesus yang mengajarkan, tapi juga para rasul mengajarkan hal ini. Rasul Paulus sendiri, saudara-saudara, mengatakan dalam kitab Filipi 1 ayat yang ke-29 bahwa kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Siap-siap artinya menderita bagi Dia. Rasul Petrus juga, saudara-saudara, mengajarkan kepada kita kasih karunia, ya, kasih karunia jika kita harus menderita. Ya, kasih karunia jika kita harus menderita atas kehendak Allah, sebab untuk itulah kita dipanggil. Jadi karena kasih karunia kita bisa, kalau harus menderita itu disebut kasih karunia, sebab untuk itulah kita dipanggil dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, pertanyaan adalah mengapa semua itu diajarkan oleh Tuhan dan oleh para rasul, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan juga saudara Tuhan bukan hanya itu, tetapi juga dihidupi oleh jemaat yang mula-mula. Jadi kalau kita melihat kekristenan dibangun dari sebuah konteks di mana mereka hidup menderita, mereka mengalami penganiayaan, dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya mengapa semua diajarkan? Mengapa ini firman diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus Tuhan? Supaya iman kita tidak didasarkan atas kemakmuran hidup. Supaya iman kita tidak didasarkan atas kenyamanan hidup. Supaya iman kita tidak didasarkan atas berkat-berkat yang melimpah, tapi iman kita didasarkan dan digantungkan di atas kayu salib, yaitu di mana Yesus mati bagi kita, menderita bagi kita, dan oleh darahnya kita diselamatkan. So, apapun yang terjadi, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, siapapun akan dengan mudah mengatakan, saya setia kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya apapun yang terjadi. Kalau hidupmu sedang enak, kalau hidupmu sedang nyaman, hidupmu serba kecukupan, engkau tidak banyak masalah dalam hidupmu, semuanya serba kecukupan, serba enak, serba makmur, engkau akan dengan mudah mengatakan Tuhan Yesus baik. Engkau akan dengan mudah mengatakan God is good. Tetapi ketika engkau harus mengalami sesuatu yang berbeda dengan imanmu, sesuatu yang berbeda dengan doamu, sesuatu yang berbeda dengan harapanmu, apakah engkau masih bisa berkata, God is good? Apakah kita masih bisa bersyukur mengatakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita? Mari saya akan mengajak kita bersama-sama membaca dalam kitab Ibrani,
Kitab Ibrani pasal yang ke-12, ya saya akan tolong saudara, saya tampilkan di sini. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Kalau saya berharap saudara sudah ketemu ya. Mulai ayat yang pertama, saya bacakan buat saudara. Mulai ayat yang pertama, ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saya geser dulu ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Anda perhatikan, di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, ya, artinya ayah di dunia, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, yaitu Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Ayat yang ke-11. Ya, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebentar saya ya. Ada gangguan sedikit laptop saya. Ya, suara saya bisa terdengar ya? Suara saya bisa terdengar dengan baik? Ya, bisa dengar, Om. Oke, baik, puji Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lanjutkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, kembali kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya tadi, seluruh Islam Tuhan. Ayat yang pertama, kita lihat ayat yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh, sebuah teladan dalam hidupnya sebagai manusia normal 100%, manusia sejati 100%, saudara-saudara, bahwa hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan cobaan, mulai dari lahirnya, dari masa remajanya, memasuki pelayanannya, bahkan sampai puncak kematiannya. Hidup Kristus dipenuhi dengan berbagai macam pencobaan dan penderitaan. Jadi kalau saudara-saudara yang berkati Tuhan, kalau boleh saya katakan, hari ini saudara-saudara, apa yang dialami oleh Tuhan itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita, menjadi teladan contoh bagi kita bahwa di dalam kekristenan, saudara-saudara, Anda dan saya mengikut Tuhan itu tidak diberikan janji-janji manis, kecuali berbicara tentang keselamatan. Kalau bicara tentang keselamatan, yes, Anda dan saya, seluruh Islam Tuhan, menerimanya secara gratis. Ya.
menerimanya secara gratis. Tetapi ketika kita berbicara mengenai mengikut Yesus, bicara mengenai mengikut Tuhan, itu tidak ada yang gratis. Mengikut Tuhan itu ada harga bayarnya, dan itulah yang saya sebut sebagai teologi penderitaan tadi. Bapak Ibu, itu bukan berarti Anda dan saya harus menderita hidup susah di dunia ini, enggak. Tetapi kita perlu memperlengkapi diri kita anytime apapun, kalau kehidupan itu kemudian berubah menjadi susah dan kita harus menderita, Anda dan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saya lupa memberikan judul khotbah kepada saudara hari ini. Saya berikan judul khotbah adalah cara pandang Alkitab memandang sebuah penderitaan, yaitu cara Alkitab memandang sebuah penderitaan. Nah, saudara, ayat 1-3 memberitahukan kepada kita, bahkan Yesaya sendiri mendeskripsikan Yesus sebagai berikut. Saya bacakan buat saudara dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 2 dan 3. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Anda perhatikan, dia tumbuh dari tanah kering, ia tidak tampan, semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan atau penderitaan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Anda perhatikan ya, ini luar biasa banget. Ini luar biasa banget. Ya. Nah, oke, saya sudah kembali. Ya. Laptop saya sudah normal kembali. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu yang dideskripsikan, yang digambarkan tentang kehidupan Yesus oleh Nabi Yesaya. Dan kita melihat Yesus dari lahirnya saja sudah susah. Dari lahirnya sudah menderita. Lalu kemudian sudah bertumbuh remaja, dia menjadi anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya sehingga dia harus bekerja keras sebagai seorang tukang kayu. Lalu kemudian memasuki masa pelayanannya, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, permusuhan yang terjadi dari pihak-pihak Yahudi atau kepala-kepala agama, ahli-ahli Taurat. Lalu kemudian sampai kepada puncaknya, dia mati di dalam penderitaan di atas kayu salib. Makanya tadi dikatakan, ingatlah selalu akan dia dalam masa-masa PPKM yang sepertinya berat bagi kita, sepertinya yang sudah diberkati oleh Tuhan, ini menjadi tidak mudah untuk kita jalani. Tuhan bilang, ingatlah akan dia. Ingatlah akan Yesus. Bapak Ibu, bagaimana penulis kitab Ibrani sendiri memandang sebuah penderitaan? Teologi penderitaan atau teologi penganiayaan, theology of persecution. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, sedikit kita tahu mengapa kitab Ibrani itu kemudian sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya. Ini juga disebabkan oleh karena pada waktu itu jemaat menghadapi sebuah penganiayaan, dan bagaimana penulis kitab Ibrani memandang sebuah penganiayaan atau sebuah penderitaan. Saudara, yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari saya akan bacakan buat saudara kembali Ibrani pasal yang ke-12, saudara, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Allah bagi kita. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yang pertama, kitab Ibrani memandang penderitaan sebagai cara Allah untuk mengungkapkan kasihnya bagi umatnya. Saya ulang lagi, saudara. Mungkin ini sudah agak sedikit, wah, kok bisa Pak? Kalau Allah mengasihi kita kan Allah harus menuruti semua keinginan kita. Kalau Allah mengasihi kita kan Allah harus mendengarkan semua doa kita. Kalau Allah mengasihi kita kan Allah harusnya kan mendengarkan semua permohonan kita, menuruti semua keinginan kita. Nah, saudara-saudara, Allah itu adalah Bapa yang baik, dan Bapa yang baik tentunya tahu yang terbaik buat anaknya. Anda perhatikan, kalau ada orang tua tidak bisa mendidik anaknya, semua keinginan anaknya diturutin, apa yang dilakukan anaknya dianggap yes, nggak pernah ditegur, salah dibiarkan. Anak itu menjadi anak yang ugal-ugalan, anak menjadi anak yang tidak tahu aturan, menjadi anak yang tidak mengerti sopan santun, karena semua dari kecil yang dilakukan dianggap benar, nggak pernah disalahkan, nggak pernah diluruskan oleh orang tuanya.
Saya pernah ketemu anak-anak macam seperti ini. Saudara. Nah, Anda perhatikan, Tuhan mengasihi kita. Karena itu dia mengizinkan ada penderitaan. Barangkali melalui penderitaan ini kita bertobat. Barangkali melalui penderitaan ini kita sadar akan kesalahan kita. Melalui penderitaan yang sedang terjadi hari ini, kita introspeksi diri. Dan kita berkata, Tuhan, banyak salah dalam hidupku dan aku harus bertobat. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Banyak yang sudah tahu, kalau saya sudah marah betul, berarti saya sudah diam. Saya nggak mau tegur dia, saya nggak mau perbaiki, saya udah biarkan. Tapi kalau saya masih tegur orang, berarti saya masih sayang sama dia. Kalau saya masih tegur, saya masih nasihati, saya masih marah sama dia, itu berarti saya sayang sama dia. Nah, saudara jangan pikir bahwa penderitaan yang terjadi karena Tuhan nggak sayang sama kita. Justru karena kita dianggap sebagai anak, Tuhan izinkan penderitaan itu supaya kita sadar ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita perhatikan yang kedua. Ayat yang ke-7. Saya bacakan lagi buat saudara. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Saya ulang lagi. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, dan di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Yang kedua, kitab Ibrani, penulis kitab Ibrani memandang penderitaan adalah cara Allah untuk membangun hubungan yang intim dengan anak-anaknya. Anda perhatikan. Ini justru menjadi cara Allah untuk Allah semakin mendekatkan diri kepada anak-anaknya. Makanya dikatakan kalau kamu menanggung ini, karena Allah ingin memperlakukan kamu sebagai anak. Jadi Allah ingin membangun hubungan yang intim dengan anak-anaknya. Amsal pasal 3 ayat yang ke-11 sampai 12. Saudara-saudara, dikatakan demikian, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi karena Allah sayang, Allah ingin dekat kepada saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi atas hidup saudara dan saya. Sekali lagi, kitab Ibrani memandang bahwa penderitaan adalah cara Allah untuk mengungkapkan kasih-Nya kepada umatnya. Yang kedua, kitab Ibrani memandang bahwa penderitaan adalah cara Allah untuk membangun hubungan yang semakin intim. Allah mendekat dengan caranya. Amin. Saya tegas kepada anak-anak saya didik salah, iya, tidak. Sebelum saya tegas, tetapi saya bersyukur sampai hari ini tidak ada anak saya yang jauh dari saya. Saya pergi, saya lama, mereka selalu merindukan saya segera pulang. Karena saya mengasihi mereka. Dengan cara seperti itulah Allah ingin membangun hubungan semakin intim dan Anda benar diperlakukan sebagai anak. Salah ditegur, dinasihati. Itu penderitaan, saudara-saudara, yang Tuhan izinkan. Harus kita memandangnya, Tuhan, terima kasih. Tuhan izinkan semua ini terjadi sebab karena kami tahu bahwa Engkau memperlakukan kami sebagai anak-anak-Mu. Amin. Kalau saudara sudah tidak dianggap sebagai anak sama Tuhan, ya sudah, Tuhan biarkan saja. Saudara-saudara, Tuhan nggak mau peduli. Yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saudara-saudara. Ayat yang ketiga, 8 dan 9. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Anda perhatikan. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Yang ketiga, penderitaan adalah cara Allah untuk mendewasakan anak-anaknya. Jadi kalau saudara dan saya
merasa sebagai anak Tuhan, saudara-saudara, sebagai anak yang mengasihi Tuhan, pastilah Tuhan sebagai Bapa kita, dia menginginkan bahwa kita ini bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Secara rohani, secara iman, Tuhan menginginkan kita semakin hari semakin dewasa. Amin. Dan karena itu, saudara, Tuhan menggunakan penderitaan ini. Memang ini bukan satu-satunya cara, Anda perhatikan. Ini bukan satu-satunya cara. Tetapi kalau penderitaan itu terjadi, Allah memakai penderitaan itu, ganjaran itu dipakai oleh Tuhan. Supaya apa? Kita supaya tidak menjadi anak-anak gampangan. Anak yang ugal-ugalan, anak yang tidak tahu aturan, anak yang tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Anak yang tidak tahu sopan santun. Tetapi sebaliknya, kita menjadi anak-anak yang bertumbuh sedemikian rupa. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi kita ini digambarkan. Memang Alkitab mengatakan kita ini diciptakan dengan DNA menjadi orang Kristen yang seperti Raja Wali. Saudara. Kita menjadi seperti Raja Wali. Ulangan pasal 32 ayat 11 dikatakan demikian. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat yang ke-12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Teman, Tuhan melalui penderitaan dipakai sebagai cara Allah untuk mendewasakan anak-anaknya. Dan kita diibaratkan Raja Wali, dan perhatikan saudara Tuhan, seekor Raja Wali dikatakan ada waktunya, tiba waktunya di mana dia akan menggoncang balikan, dia akan merusak itu apa namanya sarangnya, sudah saatnya sarang itu dibuang, tidak lagi dipakai, dan anak-anaknya, tentu anak-anaknya kemudian terlempar keluar dari sarang itu. Anak-anaknya akan keluar dan sudah di tempat ketinggian, anaknya pasti akan teriak saudara Tuhan, dan dengan kepakan sayap yang belum sempurna dia berteriak saudara Tuhan. Mungkin menjerit, kalau dia bisa menangis dia menangis, kalau dia bisa menjerit dia menjerit saudara Tuhan, karena diangkat oleh induk Raja Wali yang di atas itu. Sarangnya dibongkar dan dia dilemparkan begitu saja, terlempar keluar. Apa yang terjadi saudara Tuhan? Ya. Dan Tuhan mengembangkan sayapnya, menampung seekor demi seekor, mendukung kepak sayapnya. Saudara-saudara, yang satu dipandu, ditarik lagi ke atas, dibawa ke atas, terbang tinggi, dilepaskan di atas. Dia turun lagi, ambil anak yang satu, dibawa lagi ke atas. Saudara, ditampung, ditopang sedemikian rupa, dilepas lagi, sampai anak-anaknya bisa terbang sendiri. Tuhan melalui penderitaan mengajar kita, memakai penderitaan untuk mendewasakan anak-anaknya. Dan melalui penderitaan kita bisa mengerti tentang penyertaan Tuhan. Ayat 12 dalam kitab Ulangan pasal 32 mengatakan, salam Tuhan, dan dikatakan demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Saya yakin bahwa selesainya PPKM ini akan ada banyak orang yang memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menyertai hidup saudara, bagaimana Tuhan menyertai keluarga saudara, bagaimana Tuhan melindungi kita. Melalui penderitaan kita mengerti arti penyertaan Tuhan. Melalui penderitaan kita mengerti arti berkat Tuhan yang sesungguhnya. Melalui penderitaan kita mengerti arti mukjizat, arti kehidupan yang sesungguhnya. Kalau hidupmu nyaman-nyaman saja, engkau nggak akan pernah tahu arti penyertaan Tuhan. Kalau engkau nggak pernah menghadapi tantangan, kesulitan, engkau nggak pernah mengalami sakit dan lain sebagainya, engkau tidak akan pernah tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya. Tapi justru melalui penderitaan, iman kita menjadi semakin mengenal siapa Tuhan. Melalui penderitaan kita mengenal dan percaya kepada Dia semakin dalam. Itulah kedewasaan rohani dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa artinya kekurangan, aku tahu apa artinya penderitaan. Aku tahu apa artinya ketelanjangan, dan itu tidak membuat Rasul Paulus kemudian menjadi lemah imannya, menjadi meninggalkan Tuhan, tapi justru semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kasih Tuhan, Anda hanya bisa berkata, Tuhan adalah penyembuh kalau saudara sudah pernah mengalami sakit. Anda hanya bisa berkata bahwa Tuhan adalah penolong kalau saudara pernah mengalami sebuah penderitaan yang panjang, dan Tuhan membawa Anda kepada kemenangan. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, ayat yang ke-10.
dari kitab Ibrani ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, perhatikan, mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kitab Ibrani memandang penderitaan yang pertama sebagai cara Allah untuk mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, sebagai cara Allah untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan anak-anaknya. Yang ketiga adalah sebagai cara Allah untuk mendewasakan kita sebagai anak-anaknya. Dan yang keempat, ayat yang ke-10, penderitaan adalah cara Allah untuk menguduskan kita. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, bukankah kita dikuduskan oleh darah Yesus? Yes, 100% yes. Kita dikuduskan oleh darah Yesus, oleh pengampunannya kita dikuduskan. Ya, itu bicara tentang status. Jadi kalau bicara tentang kekudusan, itu bicara tentang sebuah mata uang yang memiliki dua sisi. Yang satu kiri, yang satu mata sisi yang satu dan sisi yang lain. Sisi yang satu itu disebut dengan status Anda sebagai orang kudus. Karena Anda percaya di dalam Yesus ada pengampunan, darah Yesus berlaku atas kita dan semua dosa kita diampuni. Itu satu sisi status Anda sebagai orang kudus. Tetapi secara faktual, Anda perlu diproses, dikuduskan. Dengan pertolongan Roh Kudus, Anda diproses sedemikian rupa. Dan melalui penderitaan, penderitaan itu dipakai oleh Allah untuk kita dikuduskan. Karena itu dikatakan, Ia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya secara faktual. Secara nyata. Saudara-saudara. Ya, secara nyata. Jadi kita pada waktu percaya Yesus, iya kita langsung di status kita langsung jadi orang-orang kudus, orang-orang kudus Allah. Tetapi faktanya masih ada yang suka berbohong, faktanya masih ada yang suka mencuri, yang korupsi dan lain sebagainya. Faktanya, saudara Tuhan, ada yang masih suka menggosipkan satu dengan memfitnah satu dengan yang lain, menjelekkan satu dengan yang lain. Faktanya, ada yang masih suka iri hati satu dengan yang lain. Faktanya, saudara Tuhan, hati kita dan pikiran kita kadang jahat kepada orang lain. Dan itulah yang perlu dikuduskan oleh Tuhan. Anda perhatikan, mengapa Tuhan pakai penderitaan sebagai salah satu cara untuk menguduskan kehidupan kita. 1 Petrus pasal 4, ayat 1 dan 2 memberikan jawaban atas kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kalau Anda sudah tergeletak di atas tempat tidur di rumah sakit, nggak bisa buat apa-apa, ya sudah. Nggak mungkin Anda berbuat dosa, kecuali Anda orang yang bebal, lalu dalam kesakitan dan pikiran sudah masih mengutuki orang. Menderita dalam kesakitan, apa yang sudah kita nggak berdaya. Makanya banyak orang saudara Tuhan begitu kena sakit COVID nggak berdaya, akhirnya ya sudah Tuhan serahkan hidupku, aku melayani Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan, sudah nggak lagi berpikir tentang dosa karena takut sebentar lagi mati. Nah, Tuhan izinkan penderitaan-penderitaan itu agar kita berhenti berbuat dosa dan mengambil bagian di dalam kekudusannya. Karena itulah maka saudara Tuhan, penderitaan dipakai oleh Allah untuk menguduskan setiap kehidupan kita secara faktual. Haleluya. Yang kelima, yang terakhir, saudara. Yang kelima, ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Anda perhatikan. Memang nih kalau saya lagi menderita, nggak ada yang sukacita, semua duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Wah, jadi penderitaan ini dalam Tuhan dipakai sebagai sebuah bentuk pelatihan. Supaya apa? Agar kita dapat berbuah lebih banyak dalam kehidupan ini. Kita dilatih melalui penderitaan ini, kita diajar, dididik, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah kehidupan. Bapak Ibu saudara yang berkati dalam masa-masa sulit seperti ini, kemudian muncul banyak orang menjadi dermawan. Dan saudara-saudara, di masa sulit seperti ini, pemberianmu menjadi sangat berharga. Baik untuk orang lain yang membutuhkan, baik untuk pekerjaan Tuhan. Pemberianmu itu menjadi sangat-sangat berharga. Kita menjadi berbuah. Kita menjadi saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu buah-buah kebenaran. Saudara-saudara, kita jadi berempati satu dengan yang lain, yang tadinya dalam masa yang enak semuanya nggak peduli, yang satu sakit ya udah biarin aja, dalam Tuhan nggak turut mendoakan. Tapi begitu ada yang sakit, sekarang semua dalam menghadapi ancaman yang sama, dan penderitaan ini dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan buah kebenaran dalam kehidupan kita. Sehingga kita mulai berempati satu dengan yang lain, buah-buah kebenaran muncul dalam kehidupan kita. Saling mendoakan, saling menopang, saling memperhatikan. Yohanes pasal 15, ayat 1 dan 2. Tuhan berkata gini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan perhatikan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkan enak nggak? Nggak enak. Kan saya sudah berbuah, Om. Saya sudah berbuah, Pak. Saya sudah setia. Tuhan bilang supaya lebih berbuah lagi, lebih banyak berbuah lagi, dibersihkan. Melalui penderitaan, kita dibersihkan. Amin. Nah, karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan hari ini, saya tantang kepada kita. Kitab Ibrani mengatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Hari ini, kalau engkau mulai goyang, engkau mulai goyah, engkau mulai lemah hari ini, dengan firman Tuhan, saya berdoa, Tuhan semakin dikuatkan. Iman sudah makin kuat. Engkau mengerti bahwa penderitaan yang sedang terjadi hari ini, merupakan cara Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Merupakan cara Allah untuk membangun hubungan semakin dekat, karena kita diperlakukan sebagai anak-Nya. Merupakan cara Allah untuk mendewasakan kita sebagai anak-anak-Nya. Merupakan cara Allah untuk menguduskan hidup kita. Dan merupakan cara Allah melatih kita supaya kita menjadi berbuah lebih banyak. Kuatkan hati saudara, teguhkan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan, dan kita akan masuk di dalam doa. Saya persilakan kepada tim pemuji untuk menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun kita tidak melihat hari ini sesuatu yang menjanjikan, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan iman kita tidak tergoyahkan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Yang tetap percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Katakan, di dalam-Mu aku tenang. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau aku
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini saudara-saudara mari tundukkan kepala sejenak. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau baik, sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan kami hari ini Tuhan. Saudara Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini Engkau merasa bahwa ada saat di mana sudah mulai bosan, sudah mulai lelah, sudah mulai nggak berdaya. Dan hari ini kau mendengar firman-Nya dan kau dikuatkan kembali. Engkau tahu bahwa penderitaan yang sedang kita hadapi, hari-hari ini kesulitan hidup yang sedang kita hadapi, merupakan cara Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Merupakan cara Allah untuk mendidik kita sebagai anak-anak-Nya semakin dewasa. Merupakan cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, untuk membangun hubungan semakin dekat dengan kita, merupakan cara Allah untuk agar kita semakin berbuah banyak dalam kehidupan kita. Hari ini sudah diteguhkan oleh firman Tuhan. Hari ini merasa bahwa Tuhan berbicara kembali dan kau menjadi kuat kembali, kau menjadi imanmu menjadi kokoh kembali dalam Tuhan. Sudah mari bersama dengan saya hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa agar Tuhan menguatkan saudara, meneguhkan hidup saudara. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan sudah mendengar firman-Mu. Walaupun hari ini kami tidak melihat Tuhan seperti yang kami imani, walaupun hari ini kami belum melihat seperti apa yang kami doakan, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Penderitaan yang terjadi, kesulitan hidup yang terjadi Tuhan, wabah Tuhan, pandemi yang sedang melanda dunia ini, Tuhan kami melihatnya, inilah cara Engkau membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, membuat hidup kami makin berbuah banyak. Kan Tuhan berdoa, berkati dan teguhkan setiap umat-Mu, berkati dan teguhkan dengan firman Tuhan hari ini Tuhan, sehingga Tuhan dalam sisa kehidupan kami tidak ada yang tergoyahkan, tidak ada yang lagi Tuhan goyang, tapi mereka menjadi kuat, mereka menjadi melangkah maju sampai akhir kehidupan kami. Kami tetap setia kepada Tuhan. Berkatilah semua jemaat City Blessing dan semua umat Tuhan yang bergabung bersama kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini saudara semua diberkati oleh Tuhan, ya, dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ya, ada juga saudara-saudara kita seiman yang bergabung dalam Zoom ini dari beberapa tempat. Ada beberapa dari Jawa Timur, ada Pak Ari Guntoros, keluarga ini dari Jawa Timur, dari kalau nggak salah sedang di Malang atau di Sumberdem ini, saudara. Ada juga sahabat saya, Ibu Esther dari penyiar radio Gracia FM di Blitar bersama dengan kita juga, dan mungkin yang lain-lain saya tidak bisa melihat semuanya. Salam Tuhan. Nah, saya yakin hari ini kita diberkati dan dikuatkan kembali. Nah, minta maaf tadi laptop saya ada sedikit gangguan, jadi tadi saya sempat terganggu sedikit, tapi saya yakin dan percaya firman Tuhan dapat kita dengarkan dengan baik dan saudara semua diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebentar kita akan akhiri ibadah kita. Pengumuman sudah bisa melihat di dalam warta jemaat. Hari Selasa nanti kita ketemu lagi dalam doa dan penyegaran iman. Lalu kemudian saudara-saudara beberapa kegiatan yang lain seperti Komsel anak youth. Lalu kemudian ada Alpha online dan lain sebagainya. Itu nanti anak-anak youth dan remaja. Silakan ikuti dengan baik. Dan kegiatan kita di morning devotion beberapa Jumat atau beberapa hari Sabtu kita tidak adakan karena saya mengajar di salah satu gereja di Malaysia sampai malam, sehingga saya paginya agak sulit, harus mempersiapkan lagi firman Tuhan begitu ya saudara. Jadi karena jadwal saya cukup padat, tapi puji Tuhan bahwa Jumat kemarin sudah selesai. Saya mengajar selama 2 bulan buat gereja di Malaysia, lalu kemudian nanti hari Sabtu kemudian kita bisa kembali selalu Tuhan untuk bersama-sama kita mengadakan morning devotion, ya, doa fajar pada pagi hari melalui Zoom seperti ini. Nah, kegiatan kita masih sampai akhir bulan Juli masih secara online, dan nanti saya akan bertemu dengan pengurus gereja kembali untuk kemudian kita rapat menentukan apakah bulan Agustus sudah bisa dimulai kebaktian onsite atau tidak. Nah, karena itu saudara-saudara tetap setia, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya, ya. Firman Tuhan menguatkan kita semuanya. Baik, kita akan akhiri di dalam doa. Saya akan doa berkat, dan setelah itu saudara akan diajak untuk menaikkan satu pujian oleh tim pemuji, dan setelah itu saudara boleh, nanti host akan membuka mute-nya dan saudara boleh saling menyapa satu dengan yang lain, dan saya akan live lebih dulu karena saya akan berkhotbah kembali untuk gereja kita yang ada di
Samarinda. Ya, sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan hari ini kami boleh mengalami kembali kekuatan baru dari Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui ibadah online ini, dan kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan, meneguhkan setiap kami. Hari ini Tuhan, kami menerima anugerah yang baru dari Tuhan, kasih karunia yang baru melingkupi kami, yang akan selalu meneguhkan, menguatkan kami dalam menghadapi masa-masa sulit ini ya Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa setiap jemaat Tuhan sudah hadir diberkati oleh Allah, dan kami doakan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, yang Tuhan kami bersyukur buat mereka yang sudah disembuhkan. Kami juga berdoa dalam mereka yang masih menjalani masa recovery. Ada keluarga Bapak Robert Languyu, Tuhan pulihkan, sembuhkan 100%. Tuhan, Bapak dan Ibu Robert. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara Yosef dan kedua mertuanya yang baru saja Tuhan dinyatakan positif terpapar COVID-19. Tuhan, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong Tuhan agar Tuhan Yosef mengalami mukjizat beserta dengan kedua mertuanya ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa mamanya Mechen juga Tuhan, yang Ibu Opi yang juga terpapar COVID-19 2 hari yang lalu kami dapat informasi. Tuhan juga teguhkan, kuatkan, dan beberapa jemaat-jemaat yang lain yang masih dalam masa karantina mandiri, Tuhan Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan ilahi, kasih karunia dan berkat Tuhan atas mereka. Semua obat-obatan, semua Tuhan tindakan-tindakan medis yang dilakukan, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia, Tuhan berkati agar bangsa ini segera dipulihkan, bangsa ini mengalami kelepasan dari pandemi yang berkepanjangan ya Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu kami mohon dicurahkan atas bumi Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, baik tim pelayan mimbar, baik tim multimedia Tuhan, semuanya Tuhan, para pendoa diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan mengucap syukur dan kami menyerahkan sisa kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Mari umat Tuhan angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, dan kita bersama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita, sehingga kehidupan kita diberkati, kesehatan kita diberkati, keluarga rumah tangga kita diberkati, keuangan ekonomi kita diberkati, usaha pekerjaan kita diberkati, sekolah kuliah kita diberkati, hari-hari kita diberkati, masa depan kita diberkati, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang sudah diberkati berkata amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan tim pemuji menaikkan satu pujian bersama dengan umat Tuhan, dan nanti host akan membuka unmute. Percaya Allah, kita sanggup melakukan segala perkara. Sama-sama katakan apa yang tak